Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Adi Nugroho Farm. Oke, episode kali ini saya nggak ke pasar teman-teman, nggak review harga. Jadi episode kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan teman-teman ini. Kemarin ada pertanyaan di komen YouTube dan di WhatsApp. Jadi, Mas, kalau untuk breeding pakan tambahannya itu biayanya berapa? Seperti itu, teman-teman. Dan untuk biaya tenaga, jika pakai tenaga kira-kira berapa, Mas, untuk biayanya? Ya. Jadi ini sebelumnya saya ini menjawab berdasarkan pengalaman saya di kandang sendiri ya, teman-teman, di Adi Nugroho Farm sendiri seperti apa. Seperti itu. Untuk saat ini populasi di kandang Adi Nugroho Farm masih cuma 22 ekor sama cempe-cempenya, teman-teman. 22 ekor beserta cempe-cempenya. Jadi untuk yang karyawan, untuk yang gaji anak kandang akan saya bahas di video selanjutnya. Yang untuk video kali ini saya akan membahas tentang berapa sih biaya pakan tambahan untuk breeding, teman-teman. Nah, ini banyak teman-teman yang apalagi peternak pemula yang masih muda pengen beternak dan pengen punya gambaran kira-kira seperti apa kalau misalnya pakai pakan tambahan itu, dan efeknya itu seperti apa. Karena untuk pakan tambahan ini berdasarkan pengalaman saya di kandang sini di Adi Nugroho Farm itu bagus, teman-teman, walaupun mungkin tidak standar ya, teman-teman ya. Mungkin tidak standar seperti peternak-peternak lain yang sudah senior, yang lebih dulu, yang lebih mengerti tentang nutrisi-nutrisi, teman-teman. Jadi ini saya ingin sharing tentang pengalaman di kandang sendiri, teman-teman. Jadi bukan bermaksud menggurui atau apa, tapi untuk niatnya untuk sharing, teman-teman ya. Untuk gambaran teman-teman saja gitu. Oke, langsung aja. Populasi di kandang Adi Nugroho Farm saat ini 22 ekor. Kemudian untuk pakan tambahan kami pakai konsentrat sapi potong dan ampas tahu, teman-teman. Kenapa sapi potong? Karena untuk menghemat biaya, teman-teman. Jadi breeding ini kan masalahnya di biaya, teman-teman. Biaya pakan seperti itu. Kalau untuk pakan sendiri, pakan utamanya tetap rumput, teman-teman. Pakan utamanya tetap rumput hijauan yang kami tanam sendiri. Itu wajib, teman-teman, gitu. Wajib ada rumput itu. Untuk rumputnya itu bisa rumput fresh, langsung ngarit, atau dibikin silase, teman-teman, atau fermentasi juga boleh, seperti itu. Jadi biar nggak tiap hari ngarit, kita bikin saja silase, kita bikin bank pakan sendiri, seperti itu. Kemudian untuk pakan tambahannya yang seperti yang sudah saya bilang tadi, kami pakai untuk membuat komboran itu kami pakai ampas tahu dan konsentrat, teman-teman. Udah cukup itu aja. Kalau pas ada lebih, kira-kira kok ada dana lebih, kadang saya tambah dengan mineral, teman-teman. Saya tambah dengan mineral, tapi kalau tidak ada ya cukup itu saja. Jadi ampas tahu dan konsentrat. Nah, untuk biayanya sendiri, nah ini relatif, teman-teman, di tempat teman-teman sendiri itu seperti apa harganya ya. Jadi ini kalau berdasarkan di kandang kami sendiri di sini, itu ampas tahu itu 2 masakan. Kondisinya memel, teman-teman ya. Jadi memel itu tidak basah sekali, tidak kering sekali. Kira-kira satu bagor itu 2 masakan isinya 18 kilo. 18 kilo itu harganya 20.000, teman-teman. 20.000. Jadi per kilonya kita ambil saja, per kilonya itu 1.200 per kilo. Ya, teman-teman, 1.200 per kilo. Kemudian untuk konsentrat sapi potongnya harga persaknya itu isi 50 kilo, harganya 145.000, teman-teman.
145.000 per saknya, isi 50 kilo. Jadi per kilonya kira-kira ya jatuhnya 2.900 per kilo teman-teman ya, itu. Dan perlu diingat teman-teman yang di garis bawah ya, jangan sampai pakan tambahan ini menjadi pakan utama itu kalau untuk breeding, karena pengalaman kami pernah juga seperti itu dan cost-nya menjadi tinggi sekali seperti itu. Cost-nya menjadi tinggi sekali dan tidak nutup teman-teman, tidak nutup. Jadi kan sebenarnya breeding ini kan meminimalisir pakannya teman-teman. Cost-nya itu meminimalisir cost pakan, karena ini kan jangka panjang. Tapi gimana caranya supaya hasilnya bisa maksimal teman-teman, hasilnya bisa bagus, untuk induknya produksi susunya bagus, banyak, dan cepet-cepetnya cepet, pertumbuhannya itu bagus, pertumbuhannya cepat dan bagus ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk perhitungannya teman-teman, yang kami gunakan itu untuk per ekornya itu ampas 1 kilo ya, ampas 1 kilo itu di harga 1.200 dan konsentrat hanya pakai 250 gram teman-teman, atau seperempat kilo, harganya jatuhnya Rp725 teman-teman. Tidak perlu banyak-banyak kalau di kandang kami. Jadi totalnya untuk per ekor itu Rp1.925 teman-teman, Rp1.925 atau katakanlah ya 2.000 per ekor untuk kosnya pakan tambahan ini teman-teman. Nah, ada lagi pertanyaan, Mas, kalau pakan tambahan itu harus tiap hari, harus pagi sore atau gimana Mas gitu. Nah ini teman-teman, pakan tambahan ini kan untuk menambah saja. Jadi kalau ditambah lebih sering lebih bagus, atau kalau pas ada misalnya 3 hari sekali atau 2 hari sekali itu bisa teman-teman, monggo teman-teman. Kalau pas kebetulan teman-teman kok dapatnya kok 3 hari sekali atau 2 hari sekali seperti itu, monggo teman-teman, tidak masalah, karena ini hanya pakan tambahan teman-teman untuk memperbaiki hasilnya. Nanti hasilnya bisa maksimal dan hasilnya juga nanti bisa mengurangi kos pakan teman-teman. Jadi 1.925 atau 2.000 itu tidak harus per hari teman-teman, tidak harus setiap hari. Jadi misalnya 3 hari sekali baru dikasih, itu tidak masalah. Dan yang terpenting itu kalau menurut saya konsisten teman-teman. Misalnya teman-teman kok dapatnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, ya kalau bisa diusahakan kalau sudah memberi pakan 3 hari sekali ya setiap 3 hari sekali diberi teman-teman, diberi begitu. Untuk takarannya memang monggo teman-teman, tidak harus segini. Jadi kalau di kandang kami tidak sesuai ya teman-teman, tidak sesuai standar mungkin. Kalau standarnya kalau tidak salah itu 10% dari bobot seperti itu. Cuma ya karena keterbatasan juga dapat ampas tahunya dan dana untuk beli konsentratnya itu tidak banyak teman-teman. Jadi ya kalau bisa lebih bagus seperti itu untuk perbaikinya ya, untuk menambah nutrisi teman-teman. Kalau enggak juga maksudnya enggak harus sehari sekali atau 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali, monggo teman-teman, enggak wajib teman-teman. Dan memang yang sudah kami buktikan di sini memang hasilnya memang maksimal teman-teman, padahal belum ada 10% gitu. Kalau misalnya bisa 10% dari bobotnya lebih bagus lagi teman-teman pasti, apalagi bisa tiap hari, katakanlah pagi atau sore hari aja itu sudah bagus teman-teman, seperti itu ya. Oke. Dan untuk pakan tambahan ini kalau yang di kandang kami itu paling utama untuk domba-domba yang bunting teman-teman, domba-domba betina yang bunting dan pasca melahirkan.
Jadi bunting itu untuk produksi susu, nanti ketika lahir susunya banyak, ya toh, cempe-cempenya bisa bagus, lahirnya juga bisa sehat semua, induknya selamat, seperti itu, anaknya juga selamat. Dan pasca melahirkan, nah induknya menyusui, susunya produksinya banyak, cempenya pasti akan cepat untuk berkembang, seperti itu teman-teman. Jadi ya, gimana caranya untuk meminimalisir pakan, meminimalisir biaya pakan, tapi hasilnya bisa bagus teman-teman. Itu yang kami praktekkan di kandang kami, dan hasilnya juga sangat luar biasa teman-teman. Dengan biaya seperti itu bisa menghasilkan cempe-cempe yang luar biasa, seperti itu, dan induk yang sehat, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sharing teman-teman. Kalau untuk ada pertanyaan lagi, monggo bisa WA atau komen di kolom komentar teman-teman. Bagi teman-teman, apalagi untuk teman-teman peternak pemula yang masih muda ini teman-teman, ya nggak usah banyak-banyak dulu, nggak apa-apa, sedikit saja, tapi yang jelas terawat ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu yang penting keropeh teman-teman, itu nggak usah banyak-banyak teman-teman ya. Oke, ayo semangat peternak muda Indonesia ini, harus semangat ini ya, harus semangat, harus makin banyak lagi, dan menjadi luar biasa nih peternak Indonesia, makin maju ya teman-teman ya gitu. Oke, untuk setelah ini saya akan mungkin di video selanjutnya saya akan membagikan sharing tentang biaya jika memakai tenaga teman-teman. Jadi tadi kan sudah ketemu biaya tambahannya ya teman-teman ya. Biaya tambahannya maksudnya untuk pakan tambahannya sudah teman-teman sudah tahu. Nah nanti kalau misalnya Mas, kalau misalnya saya tidak bisa ngarit, tidak bisa apa, tapi saya pengennya ngarit, jadi dombanya dapatnya rumput seger terus gitu, pakai jasa anak kandang misalnya gitu, seperti itu. Gimana Mas biayanya Mas, seperti itu ada teman-teman, ada banyak, malah banyak, seperti apa gambarannya, seperti apa perhitungannya, yang sudah, terutama yang sudah kami praktekkan, yang sudah kami alami di kandang kami teman-teman ya. Kalau di kandang lain mungkin bisa berbeda lagi teman-teman, tapi kalau di kandang kami mungkin buat referensi teman-teman, jika misalnya nanti waduh kok pengen melihara tapi kok enggak punya waktu, seperti itu, cuma punya waktu weekend, seperti itu, bisa teman-teman nanti teman-teman untuk referensi teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe, untuk selalu share juga video ini teman-teman ya. Jangan lupa untuk like juga jika teman-teman suka sama video ini dan memberi info pengetahuan kepada teman-teman ya teman-teman ya. Bantu channel ini untuk berkembang dan bisa memberikan motivasi untuk peternak muda di Indonesia nih teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya dari kandang Adi Nugroho Farm ya teman-teman. Salam peternak muda Indonesia.